Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau coba memodif dan mem-BTL power UCL 150 watt. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya yang di rumah sudah pernah beli kit seperti ini powernya, ya, powernya seperti ini. Nanti akan kita berikan untuk modifikasi sehingga Anda semua bisa menghasilkan audio yang baik, ya. Kalaupun Anda kurang besar dayanya, ya bisa dengan cara di BTL, ya. Nah, BTL itu tentunya kalau kalian butuh stereo, ya butuh 2 power amplifier, ya. Nah, biasanya Anda panelnya adalah semacam ini, ya, di batu COC semacam ini. Kalau sudah seperti ini gimana ya? Ya tidak apa-apa, pakai saja seadanya. Yang penting Anda tahu perubahannya. Cuma kalau memang nanti kalian menghasilkan daya besar, ternyata waktu dikencangkan transistornya mati, ya memang transistor ini dayanya kecil, ya. Jadi kalau kepin kuat, ya nanti kalian bisa memparalel 2 buah lah minimal, ya. Seperti itu. Nah, power UCL ini power yang cukup lama, ya. Nah, power UCL itu ada sisi kelemahannya terutama di daerah input, ya. Nanti kalian urut lah, ya. Di daerah input diferensial itu ada rangkaian semacam ini. Nah, semacam ini. Ini dari umpan balik, ya. Ya, dari umpan balik biasanya 33 kilo. Ini menuju ke speaker. Ya. Kemudian ini ada kapasitor, ada resistor menuju tidak ke ground ini, tetapi ke ground bayangan. Nah, ke ground bayangan itu dia punya kelemahan, yaitu nanti Anda akan menghasilkan, ya, suara speaker itu kayak bajul-bajul gitu, nggak stabil, jadi berosilasi lah istilahnya. Nah, ini semacam ini ada kapasitor, ya. Nah, ini seperti ini resistor ke ground. Nah, semacam ini. Nah, ini kasusnya adalah di sini. Jadi R ini, ya, R di sini kalian langsung saja menuju ground. Jadi ini 33 kilo. Jadi ini langsung menuju ground. Jadi tidak usah dilewatkan sini, karena ini sebenarnya tujuannya untuk mempertinggi impedansi input. Cuma mempertinggi impedansi input dia berakibat speakernya bayang-bayang seperti ini, ya. Ini dan seterusnya lah, ya. Nah, kemudian ini karena ini kalian pasang 33 kilo, maka dia di sini akan berfungsi sebagai high pass filter, sehingga frekuensi 30 Hz mungkin tidak bisa lolos. Oleh karena itu ini kalian harus mendobel kapasitor, ya, supaya nada rendahnya bisa ikut. Kasih ada 224, ya. Ini yang aslinya 104 seperti itu. Input tadi 100 kilo. Nah, seperti ini, ya. Jadi yang perlu dimodif hanya ini. Kalian dobelkan aja. Kemudian ini tetap, ini hanya faktor kali 47 mikro, ya, biasanya sini. Ini resistor. Nah, faktor kali di sini AB-nya, ya, sama dengan ini RF per RG plus 1. Jadi kalau R umpan baliknya 33 kilo, ya 33 kilo dibagi 560 ohm plus 1. Ya, hitung kalkulator aja. Nah, nanti ketemu 58,9 plus 1, ya, kira-kira sama dengan dekati 60 kali, ya. Nah, G-nya itu 60 kali, artinya kalau sinyal ini
seperempat volt saja ya, seperempat volt, sinyal suara seperempat volt. Kalau kali 60 ya berarti dia akan mengeluarkan tegangan seperempatnya 60, 15 volt. Nanti di speaker nanti akan keluar 15 volt seperti itu. Jadi ini power amplifier cukup sensitif. Oleh karena itu kalau di BTL ya, di BTL pengalinya ini harus kalian turunkan supaya nggak over gain, nggak over pengali ya. Nah, ini saya gambarkan sekarang gambar rangkaian untuk BTL-nya ya. Hal yang perlu diperhatikan pada daerah panel nanti ya, daerah driver dan daerah panel itu tolong di daerah driver di sini ya. Ini saya dekatkan ya. Daerah driver ini tolong diberi kapasitor untuk basis kolektor. Jadi basis kolektornya diberi kapasitor. Jadi daerah drivernya, jadi daerah nanti dicek aja ya, daerah driver ini ya, yang baik NPN maupun yang PNP dicek ya nanti ya. Ini 330 ohm. Ini sebelum masuk ke panel ini ya, untuk yang pemula ya, sekali lagi ini yang ke speaker, yang ke kanan kiri sama. Kalau ini yang ke plus VCC itu. Nah ini yang dikasih kapasitor. Nah biasanya dikasih aja ini 100 PF ya, boleh 200 PF, 150 PF juga boleh. Ini frekuensi tinggi itu biasanya ikut di sini, oleh karena itu perlu dihilangkan dengan filter harmonis ini, sehingga suara yang dihasilkan di sini tidak ngeprek ya, tidak ngeprek. Dan daerah speaker ini juga perlu Anda pasang kapasitor juga, filter seperti ini 10 ohm ya, ini 100 nano seperti itu. Nah, saya kira modifnya itu yang terpenting ini ya, untuk inputnya tadi untuk menghilangkan osilasi dirubah kayak itu tadi. Yang terakhir adalah BTL-nya. Jadi dari gambar berikut ini adalah cara mem-BTL dari power UCL dengan hanya menggunakan satu buah resistor ini ya. Jadi satu resistor ini dimasukkan ke input negatif dari power amplifier. Nanti saya tunjukkan di situnya. Kemudian pengalinya 1 kilo ini aslinya 560 ohm ya. Jadi 560 ini nanti kalau ditetapkan ini harus diganti 1 kilo supaya pengalinya tidak terlampau besar. Tadi sudah ada hitungannya. Sehingga pengalinya kalau semacam ini adalah 33 plus 1 berarti 34 kali 2. Berarti 64 kali. Nanti kalau Anda gainnya terlampau peka ya boleh ini dinaikkan lagi sehingga power Anda bisa bekerja secara optimal. Nah, untuk R yang ke ground 10 kilo ini boleh Anda pilih 10 kilo ya. Yang terpenting di sini input yang kedua harus di-groundkan. Baiklah, langsung mengarah ke rangkaian aja ya. Kayak ini adalah power UCL 150 yang akan kita modifikasi. Jadi resistor yang perlu diganti adalah ini ya, resistor yang 560 ohm ini ya. Ini yang kanan ini silakan diganti 1 kilo ohm. Ini saya taruh di sini, ini sebagai pengalinya. Kemudian input yang rangkaian sing sebelah ini kanan ya, R-nya inputnya di-groundkan ini, di-groundkan. Terus kemudian input yang ini, input yang kanan dibuat 10 kilo ohm ini tinggi. Ini ya, 10 kilo ohm seperti pada gambaran kan itu. Kemudian inputnya ini adalah dapat umpan balik dari output sebelah kiri. Nilainya 33 kilo masuk ke transistor nomor ini
sebagai input minusnya ini. Kalau Anda mengatakan ini transistor ketiga ya ketiga, 1, 2, 3 gitu ya. Itu masuk ke basisnya ya. Basis ini. Jangan lupa semua keramik-keramik ini kita pasang untuk menghilangkan frekuensi tinggi. Dan kalau perlu di speakernya juga dipasang filter kapasitor. Nah, karena ini adalah transistor UC ya, jengkol ya UC, dia tidak mampu untuk tegangan tinggi biasanya. Jadi ini kita pakai hanya tegangan 25 volt. Jadi kalau ini 25 volt, ampli ini sudah cukup. Jadi kalau trafonya 5 ampere, ini sudah bisa untuk ngangkat 1 speaker ya. Kalau ngangkat 2 speaker ya transistornya harus kamu paralel. Untuk dioda juga gitu, kalau trafonya diperbesar ampernya ya diodanya gunakan yang diode jembatan yang besar. Saya kira itu. Sekarang kita coba hasilnya. Jadi kalau ini ya, ini adalah keluaran dari BTL-nya plus ya. Kalau kita pakai yang separuh plus groundnya, ini separuhnya ya, tegangannya separuhnya. Jadi kalau kita lihat di sini pakai tegangan, pakai voltmeter ya. Nah, itu kita kencengkan, dia mampu contohnya di sini 20 volt ya. 20 volt, tapi kalau dia tidak BTL dia hanya 10 volt. Tadi kita sudah membuktikan kalau BTL itu tegangannya 2 kali. Jadi kalau kita hanya menggunakan separuh tadi ya, separuh seperti ini, maka tegangannya yang dihasilkan adalah yang aslinya. Jadi kalau yang aslinya keluar 25 watt, kalau di BTL menjadi 100 watt. Jadi dayanya berlipat-lipat. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah masalah kemampuan daripada transistor. Jadi transistornya harus kuat, handal, jangan sampai transistor hanya berarus kecil sehingga kalau di BTL transistornya mati. Hal yang perlu diperhatikan lagi di dalam BTL ini adalah masalah pendinginan. Jadi kalau pendinginnya terlampau kecil, tolong ditambahi sehingga kapasitas pendinginannya cukup, ditambahi blower supaya hasilnya betul-betul optimal. Nah, ini salah satu untuk memodif dan mem-BTL daripada power 150 watt, dan ini adalah power yang lama. Silakan bereksperimen. Kami sudah membuktikan, silakan dicoba. Mudah-mudahan untuk pemula memberi semangat ke kalian, ke rekan-rekan semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.